eh, banyak anggapan dari masyarakat orang habis kuliah kok malah jualan kambing. Kalau dulu kan bahasanya belantik. Nama saya Warso Hidayatullah. Untuk tempat tinggal di Desa Rejo Agung, Dusun Kalangan 2. Namun lebih dikenalnya di Trimurjo. Jadi lebih dikenal hanya di Trimurjo. Lampung Tengah. Farmnya apa? Nama farmnya atau nama kandangnya itu Azhar Farm. Kenapa Azhar Farm? Nah ini menarik. Azhar Farm itu diambil dari nama belakang anak saya. Tapi kalau menurut arti bahasa Arab itu gede lah. Arti harapannya ketika kandang ini bisa besar, bisa sukses di yang akan datang. Ini jenis kambing yang sampai pelihara apa, Mas? Yang dipelihara kambing Jawa Randu. Nah, Jawa Randu ini kami silangkan dengan PE lokal, dengan juga ada yang disilang dengan crossbur. Jadi ada yang turunannya dengan apa, koros, dan ada yang Jawa Randu. Dan paceknya sampai dapat punya sendiri atau dari luar? Nah, untuk sementara kita masih punya pacek yang Jawa Randu. Yang jumbo tadi, Mas? Yang jumbo tadi. Nah, ini saya lihat tadi kan anak-anakan dari hasil persilangan itu kan kayaknya bagus-bagus, Mas. Itu kuncinya apa? Kuncinya untuk pakan lebih banyak hijau-hijauan, rumput, daun singkong, lebih banyak hijau-hijauan. Namun kita selingi juga dengan onggo maupun fermentasi untuk mengantisipasi ketika kita ada acara atau tidak ada di rumah, itu bisa menjadi pakan alternatif. Terus untuk paceknya yang Jawa Randu yang jumbo tadi, Mas, kelihatannya kok kayaknya terus bulunya halus, kayaknya kuat kokoh banget ya. Iya. Itu apakah ada nutrisi khusus buat dia, Mas? Nah, untuk nutrisi khusus yang pertama kita kasih air minum. Untuk setiap harinya kita kasih air minum, kita campur dengan garam. Di satu sisi kita kasih stamina atau apa ya, suplemen. Satu yaitu telur ayam kampung. Nah, itu biar stamina kambing bisa stabil ketika nanti setelah untuk macek atau sesudahnya, stamina tetap stabil. Untuk standar pacekan itu, Mas, itu sehari itu boleh nggak sih, Mas, kalau untuk dua indukan? Biasanya kita untuk menjaga tetap stabil, satu hari satu indukan. Satu hari satu biar indukan. Tidak ngedrop kambing jantannya. Jadi ada risikonya, Mas, ya? Ada risikonya. Apalagi kalau setiap hari untuk macet. Artinya apa? Nanti kambingnya makannya berkurang. Kalau untuk penjualan, marketingnya kita pertama kita bawa ke pasar. Namun biasanya sebelum dibawa ke pasar, ada teman-teman yang jual beli pun ikut mengecek di rumah, belanja di rumah. Jadi belum sempat dibawa pasar, sudah diambil sama teman jual beli kambing. Terus ya selain branding kambing, saya juga ikut jualan jual beli kambing, ya baik di rumah maupun di pasar, dan menyediakan akikoh sama cateringan pun ketika ada yang pesan, kami siap menerima pesanan. Jadi sampai itu selain peternak, sampai juga penjual loh, Mas? Penjual. Pedagang. Bisa sebutkan nomor WA, Mas? Untuk WA yang bisa dihubungi 0853 7440 2064. Oke. Pernah nggak, Mas, mengalami kendala, Mas? Pernah. Yang pertama, pakan ketika di musim kemarau. Satu itu kita harus mensiasati mempunyai bank pakan. Jadi ketika kita punya
kambing yang lumayan itu kita punya alternatif pakan di rumah. Sebelum ternak kambing itu apa Mas? Background sebelum jual beli kambing atau breeding, sebelumnya saya mengajar di honor di SD, ada 5 bulan, terus pindah ke salah satu SMK swasta, itu kurang lebih ada 10 bulan. Dengan ketika itu saya menikah karena kebutuhan belum tercukupi. Kami berinisiatif jual beli kambing karena di situ untuk mencukupi kebutuhan paling tidak ada, kalaupun belum lebih, untuk kebutuhan sehari-hari masih ada. Dan alhamdulillah di perjalanan saya berjualan kambing ya terus berkembang. Ya, untuk yang awalnya kan sampai tenaga pengajar Mas, terus pindah ke peternakan kambing, itu sempat ada sama keluarga itu, ibaratnya ada yang gondeli atau ada yang dukung, ada yang pro dan kontra ya Mas? Ya. Sebenarnya ada dulu. Jadi saya disekolahkan itu harapan orang tua kan bisa bekerja yang di dalam ruangan seperti kantor atau mengamalkan ilmunya lah yang didapat di pendidikan. Ya. Namun satu sisi tetap saya tetap mengamalkan ilmunya di sela-sela kesibukan pedagang sambil berdagang dan breeding. Satu sisi kita punya kebutuhan. Jadi dulu itu banyak anggapan dari masyarakat, orang habis kuliah kok malah jualan kambing. Kalau dulu kan bahasanya belantik. Jadi belantik kan identik dengan ya orang tua, terus klasik lah. Orang jualan kambing itu klasik. Padahal kalau kita jualan atau menjadi pedagang, apapun yang didagangkan, kalau kita dagangnya baik, ya tak rasa akan baik-baik saja. Tapi kalau apapun dagangan itu yang kita buat jelek, ya itu menjadi jelek. Jadi bagaimana kita membingkai usaha itu? Jadi ibaratnya tergantung nanduri ya Mas ya? Iya. Betul sekali. Jadi untuk untuk anak muda ini ya jangan malu kalau untuk branding kambing. Kalaupun mau meningkat menjadi pedagang kambing, ya kita terus belajar lah bagaimana kambing itu laku di pasaran, terus mengalami cara menanggulangi kambing itu sakit. Nah itu kita sering belajar sama teman-teman lah, teman sesama ternak. Ya. Ini jumlahnya kambing sampai ada berapa Mas? Kalau untuk jumlah yang ada di kandang ini, yang tetap di kandang bisa ada 45. Nah untuk 45 alhamdulillah untuk hari ini yang untuk dagangan itu ada 10 ekor. Jadi tidak acak, bahasanya keluar masuk lah. Kadang kita mengalami penjualan yang banyak, ada yang tetap belum laku, kita tetap tangguh di kandang. Nah, menurut sampean kambing itu ke depan itu gimana Mas prospeknya? Kalau kambing, kalau mungkin untuk hari ini karena masyarakatnya masih ekonominya masih menengah ke bawah, jadi untuk tingkat konsumsinya masih belum daging kambing lah. Tak rasa
yang akan datang ketika ekonominya mulai naik, konsumsi daging ini bisa menjadi apa ya, santapan di hari-hari biasa atau hari-hari besar. Itu menjadi apa ya, tidak menjadi nilai jual yang tinggi lagi. Jadi harga kambing masih bisa bagus. Jadi jangan takut ketika ternak kambing tidak laku.